another shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid. Assalamualaikum sahabat belajar semua. Salam kenal dari saya Mawaddah, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Gimana nih kabar para pejuang belajar di rumah aja? Tetap semangat dong ya. Oke, kali ini saya akan mencoba berbagi materi untuk kita semua, agar kita semua tetap belajar dong ya, meskipun belajarnya mandiri. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang strategi pembelajaran matematika. Oke, tetap stay tune. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian semua agar kita sama-sama belajar ya. Strategi pembelajaran matematika. Materi pembahasan kali ini adalah 1. Strategi belajar mengajar. 2. Aliran psikologi tingkah laku. 3. Aliran psikologi kognitif. 4. Kemampuan dasar mengajar. 5. Pendekatan konstruktivisme. 6. Pemecahan masalah. 7. Pendekatan open-ended. 8. Pendekatan realistik. Dan 9. Pendekatan saintifik. Pengertian. 1. Strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Komponen-komponen dalam menyusun strategi. 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. 2. Penyampaian informasi. 3. Partisipasi peserta didik. 4. Tes. 5. Kegiatan lanjutan. Kemudian, hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi. Strategi merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pembelajaran, bahan dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pendekatan. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum. Di dalamnya menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Taktik atau teknik. Taktik atau teknik merupakan cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Dua. Aliran psikologi tingkah laku. Teori Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan ataupun tindakan. Teori Skinner. Skinner menekankan pada perubahan-perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya burung merpati, menghasilkan hukum belajar yaitu 1. Law of operant conditioning, 2. Law of operant extension. Teori David P. Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitifnya. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh sesuai, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Pada akhir abad ke-19 ia melakukan penelitian tentang pencernaan. Pada sebagian penelitiannya ia melakukan pengamatan terhadap tingkah laku anjing. Pavlov mencoba menemukan hubungan antara anjing yang melihat makanan dengan keluar air liurnya.
Pada mulanya anjing itu dikurung lalu diberi makanan. Sebelum makanan itu diberikan, nampak anjing itu mengeluarkan air liurnya. Kemudian anjing itu diberi makan seperti biasa, namun sebelum diberi makan bunyikanlah sebuah bel. Seperti biasanya, anjing itu mengeluarkan air liurnya. Akhirnya dicoba membunyikan bel tanpa memberikan makanan. Ternyata anjing itu tetap mengeluarkan air liurnya. Dengan melelehkan air liur anjing setiap apa yang dikemukakan Pavlov tersebut merupakan suatu pembiasaan. Teori Bandura. Dari hasil penelitiannya adalah bahwa seseorang yang terbiasa melihat orang lain berbuat jahat, maka ia cenderung untuk berbuat jahat. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, implikasi teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional yang layak untuk dicontoh siswanya. Alihan latihan mental. Teori ini berkembang menjadi alihan psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Aliran psikologi kognitif. Teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skemata yaitu kumpulan dari skema-skema. Berdasarkan hasil penelitiannya, Piaget mengemukakan ada 4 tahap perkembangan kognitif dari setiap individu yang berkembang secara kronologis. 1 tahap sensor motor, 2 tahap pra-operasi, 3 tahap operasi konkret, 4 tahap operasi formal. Teori Brunner. Brunner menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dari pokok bahasan yang diajarkan, di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Semua kegiatan belajar akan menggunakan hubungan-hubungan antara bagian terhadap keseluruhan. Teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Teori yang dikemukakan Brownell ini sesuai teori Dienes. Dienes adalah seseorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan pada anak-anak. Sedemikian rupa sehingga sistem yang dikembangkan itu menarik bagi anak yang mempelajari matematika. Teori Van Hiele. Teori Van Hiele adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini mengemukakan beberapa tahap perkembangan mental anak dalam mengajar geometri. 4. Kemampuan dasar mengajar. Pengertian. Mengajar adalah satu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya, di mana setiap guru, dosen, atau instruktur harus memiliki keterampilan tersebut. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran merupakan keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah kegiatan pembelajaran. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan membuka pelajaran. Kegiatan membuka pelajaran yaitu sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dalam pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran. Kegiatan menutup pembelajaran dapat diartikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Dapat juga diartikan memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari peserta didik. Keterampilan menjelaskan.
Menjelaskan merupakan memberikan pengertian kepada orang lain. Oleh karenanya, keterampilan menjelaskan keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisir secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan kegiatan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjut. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tertentu secara baik. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Media pembelajaran itu merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan mengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Keterampilan membimbing diskusi. Diskusi dapat dipandang sebagai suatu perbincangan dengan tujuan tertentu. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Keterampilan melakukan penilaian. Penilaian merupakan usaha sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan capaian hasil belajar peserta didik setelah menjadi proses pembelajaran. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif, sehingga jika terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikan dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. 5. Pendekatan konstruktivisme. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan mengajak siswa untuk berpikir mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga mendapatkan suatu pikiran yang baik. Belajar konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Implementasinya dalam pendidikan matematika. Dalam sudut pandang konstruktivis, Koehler dan Gauss mengatakan bahwa pembelajaran telah dipandang sebagai suatu garis kontinum antara negosiasi dan imposition pada ujung-ujungnya. Cobb dan Steffel menambahkan bahwa dalam pandangan konstruktivisme, guru harus secara terus-menerus menyadarkan untuk mencoba melihat keduanya, aksi siswa dengan dirinya dari sudut pandang siswa. Evaluasi pembelajaran matematika dalam konstruktivisme. Menurut Webb, evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis tentang nilai atau merit tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivis terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa. Pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika ikut membentuk dan mengawasi proses konstruktivis pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Brady menawarkan 5 model dan metode pembelajaran. 1. Model eksposisi, 2. Model behavioristik, 3. Model kognitif, 4. Model interaksional, 5. Model transaksional. Apabila kelima model-model di atas diletakkan pada garis kontinum dari pendekatan yang berpusat kepada guru di satu sisi dan pendekatan yang berpusat pada siswa di sisi lain, maka kelimanya berada di antara titik ekstrem ujung-ujungnya. 6. Pendekatan pemecahan masalah. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah merupakan sesuatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan, yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterkaitan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atas pemecahan masalah tersebut. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Secara
pemeriksaan hasil kembali. Looping week merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Craig Week, tahap terakhir yang dilakukan dalam pemeriksaan masalah adalah meninjau kembali dan mendiskusikan. Metakognisi. Menurut Flavel, metakognisi adalah suatu beban untuk melihat diri pada diri sendiri sehingga akan dapat terkontrol secara optimal. Metakognisi mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran matematika bagi pemecahan masalah. 7. Pendekatan open-ended. Pengertian. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Orientasi pendekatan open-ended, yaitu pembelajaran dimulai dengan memberikan motivasi kepada siswa seperti guru memberikan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mengkonstruksi problem. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji oleh siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan ini. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometris sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Mengembangkan rencana pembelajaran. Langkah penting yang harus dikembangkan guru dalam pembelajaran melalui pendekatan open-ended adalah menyusun rencana pembelajaran. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan. 1. Peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. 2. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. 3. Peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawabannya. Kelemahan. 1. Sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. 2. Sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. 3. Karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. 8. Pendekatan realistik. Pengertian. Pendidikan matematika realistik diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Nederland. Salah satu filosofi yang mendasari pendekatan realistik adalah bahwa matematika bukanlah satu kumpulan aturan atau sifat-sifat yang sudah lengkap yang harus siswa pelajari. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk studential concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam mengkomunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep hukum dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. Pada dasarnya, pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematik yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. 9. Pendekatan saintifik. Pengertian. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Prinsip-prinsip pendekatan saintifik. 1. Menemukan kembali dan matematisasi progresif. 2. Fenomena didaktik. 3. Pengembangan model sendiri. Pertimbangan menggunakan pendekatan saintifik. Hakikat pendekatan ilmiah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Melalui pendekatan ini, diharapkan peserta didik dapat menjawab rasa ingin tahunya melalui proses. Baiklah, sekian materi tentang strategi pembelajaran matematika yang dapat kita bahas pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang mensupport dan yang tetap stay tune sampai akhir video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.